far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing by being far from you. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Dari hasil perjuangan residu tahunan pembangunan masjid juga kita rupiah jika kita memasukkan 2013 tidak ada yang satu pada periode yang lalu 1.717.050 rupiah, sehingga jumlah pemasukan sampai data 10 Agustus 2023 3.317.050 rupiah. Kemudian untuk posisi pengeluaran diperoleh dari pengeluaran Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa salli wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma qabil islam minal muslimin wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa khairaz zad wa amarna an natazawwada biha yaumil ma'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah akbarul jawadil karim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mawsufu bil khuluqil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wattaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah muslimin rahimakumullah, marilah kita selalu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk takwa kepada Allah dengan melaksanakan tuntunan dan syariatnya, dan berusaha dengan sungguh-sungguh pula untuk selalu menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya. Pada khutbah hari ini akan kami sampaikan
tentang tema menghadapi tantangan zaman. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika umatku telah melakukan 15 macam penyimpangan, maka akan tiba bala bencana kepada mereka, yaitu jika harta rampasan, harta kekayaan negara hanya beredar pada orang-orang besar, amanat telah dirampas tidak dijalankan, zakat tidak dibayarkan, mengajar bukan karena agama Allah lagi, suami sudah terlalu tunduk kepada istrinya, orang sudah durhaka kepada ibunya, orang sudah merendahkan kawannya, orang menjauhi membenci ayahnya, orang mengeraskan suaranya berteriak-teriak di masjid-masjid, orang-orang telah mengangkat orang fasik sebagai pemimpinnya, munculnya pemimpin yang rendah budi pekertinya, orang memuliakan orang lain karena takut kekejamannya, bidu wanita cantik sudah menjadi kegemaran masyarakat, minuman keras sudah merajalela, dan umat sekarang mengutuk umat-umat terdahulu yang berpegang kepada kebenaran. Jika sudah demikian, maka tunggulah datangnya malapetaka berupa angin merah yang sangat panas, tanah longsor, gempa bumi, penyakit yang bisa merusak wajah manusia, dan sekaligus hujan badai dan hujan batu. Kaum muslimin rahimakumullah, ternyata kriteria yang disebutkan dalam hadis tersebut ini sudah terbukti dan kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan yang kita saksikan saat ini terkadang lebih parah lagi. Penyimpangan di masyarakat seperti penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan sudah banyak terjadi. Kekayaan hanya menjadi monopoli golongan-golongan tertentu. Orang tidak malu lagi menyalahgunakan harta yatim, memakan harta anak yatim dan fakir miskin. Bahkan kita lihat sendiri penyimpangan-penyimpangan dari dana sosial telah dilakukan oleh para pejabat-pejabat untuk memperkaya terhadap diri pribadinya. Emansipasi wanita sudah melampaui batas. Banyak dari mereka para wanita telah menyalahi kodratnya, meninggalkan tanggung jawab keluarga dan anak-anak. Kemaksiatan sudah menjadi tindakan harian. Pakaian yang mempertontonkan aurat menghiasi kantor-kantor dan tempat-tempat umum. Tarian erotis, perzinahan merajalela, minuman keras, obat terlarang, kriminalitas, prostitusi, aborsi, dan masih banyak tindakan kemaksiatan lainnya. Pendeknya zaman ini sudah semakin parah, kering dari petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampaknya nilai keimanan dan ketakwaan di masyarakat semakin menipis. Orang sudah tidak takut lagi akan ancaman-ancaman Allah dan adab-adab serta siksaan-siksaannya dibalik dari perbuatan-perbuatan yang kadang-kala kita lakukan. Orang juga sudah tidak peduli lagi dengan peringatan-peringatan Allah berupa musibah dan bencana alam yang terjadi dalam kehidupannya. Padahal itu merupakan peringatan keras dan pelajaran berharga bagi kaum yang mau mengerti. Jamaah muslimin rahimakumullah, maka marilah kita senantiasa mewaspadai tanda-tanda zaman ini. Jangan sampai kita terpengaruh dan terperosok di dalamnya, atau kita ikut masuk dalam lingkaran setan itu. Untuk menghadapi tanda-tanda zaman itu, marilah kita perbanyak bekal hidup kita, sehingga ibarat kapal kita tidak akan goyah di amuk badai dan gelombang. Di antara bekal-bekal itu antara lain yang pertama, bekal iman dan takwa.
Iman yang dimaksud dalam hal ini bukanlah sekedar pengakuan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan pengakuan yang timbul dari hasil pengkajian ajaran Islam secara benar, luas dan mendalam. Pengakuan keimanan itu kemudian melahirkan sikap hidup untuk patuh dan taat menjalankan syariat, sehingga tumbuhlah pribadi yang takwa. Pribadi takwa itulah yang akan mampu menghadapi amukan badai dan gelombang kehidupan yang dahsyat sekalipun. Dalam hal bertakwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Dan berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang beriman. Bekal yang kedua untuk menghadapi zaman yang sudah rusak itu ialah kesabaran dan tawakal yang tinggi kepada Allah. Kesabaran yang dimaksud adalah kesabaran yang sesungguhnya, yaitu tidak merasa hina, lemah, dan tidak pernah mundur walaupun setapak dalam menghadapi tantangan zaman itu. Kita tidak boleh merasa hina karena kita berada di pihak yang benar, dan mempertahankan kebenaran adalah sangat luhur nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh merasa lemah karena kelemahan adalah kemunduran dan kehinaan dalam pandangan Allah, dan kita tidak boleh mundur karena mempertahankan keimanan dan ketakwaan serta memperjuangkan kebenaran adalah suatu kewajiban yang pantang untuk ditolak. Sedangkan dalam menjalankan kesabaran itu, kita senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak lesu dan tidak pula mundur menyerah kepada musuh, yakni musuh Allah, dan Allah menyukai orang-orang yang sabar. Jamaah muslimin rahimakumullah, bekal ketiga untuk menghadapi zaman yang sudah parah dan rusak itu dengan senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah, diantaranya dengan jalan zikir dan doa, sholat tahajud dan puasa, dengan infak dan sedekah, serta dengan jalan lain yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pendekatan itu kita akan senantiasa berada dalam lindungan dan bimbingannya, sehingga dengan perlindungan dan bimbingan dari Allah akan bertambah kuatlah benteng jiwa kita dalam menghadapi tanda-tanda zaman itu. Dalam hal zikir, mengingat Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila." Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah, ingatlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Bekal keempat untuk menghadapi keadaan zaman yang sudah semakin parah ini, hendaknya kita senantiasa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mengajak atau menganjurkan manusia kepada kebajikan dan mencegah kepada kemungkaran. Tanpa adanya amar ma'ruf nahi munkar di kalangan umat Islam, tidak mungkin zaman rusak itu dapat diperbaiki dan diluruskan. Setiap umat Islam harus ikut bertanggung jawab dalam menegakkan kebenaran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari komunitas Sayur Berkah yang ada di Pandean Ngablak. Terima kasih. Mudah-mudahan menjadi berkah tenang. Amin. Amin.